Pertandingan sempat terhenti 3 menit untuk memberikan perawatan kepada kedua pemain. Saat laga dilanjutkan kembali, Bahrain mulai menyusun serangan ke pertahanan Indonesia meski belum ada peluang yang berbahaya. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe biar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Indonesia juga beberapa kali menguasai bola, namun upaya Garuda masih bisa dipatahkan oleh pemain Bahrain. Hingga menit ke-10, skor tanpa gol untuk kedua tim masih bertahan. Lini belakang masing-masing tim cukup solid pada awal pertandingan. Bahrain mendapat peluang lewat tendangan bebas pada menit ke-15. Sepakan Mohamed Marhon membentur mistar gawang sebelum memantul ke tanah dan keluar. Wasit mengesahkan kejadian itu sebagai gol karena bola lebih dulu memantul di dalam garis gawang. 0-1 Indonesia tertinggal. Permainan Indonesia terbilang buntu dan tak berkembang sehingga kesulitan untuk membangun serangan berbahaya. Hingga water break pada menit ke-30 pasukan Garuda belum membuat satu pun tembakan. Usai rehat, Indonesia masih kesulitan keluar dari tekanan Bahrain yang menerapkan pressing tinggi. Para pemain Indonesia dibuat tak leluasa mengalirkan bola. Bahrain berpeluang menggandakan keunggulan pada menit ke-41. Beruntung kiper Indonesia Martin Paes masih bisa menepis tembakan kencang Ali Madan. Gol yang ditunggu publik Indonesia pun tiba pada injury time babak pertama. Diawali kemelut di mulut gawang Bahrain, Ragnar Oratmangoen melepaskan tembakan jarak dekat yang tak mampu dihalau kiper Bahrain Ibrahim Lutfallah. Sepakan Oratmangoen sekaligus mengakhiri babak pertama dengan skor imbang 1-1. Di babak kedua, Rafael Struijk mencetak gol di menit ke-74 namun dibalas oleh Bahrain di menit tambahan. Skor imbang 2-2 pun menjadi hasil akhir laga ini. Indikasi kecurangan wasit terlihat pada tambahan waktu 6 menit, namun wasit baru meniup peluit panjang nyaris pada menit ke-99. Bagaimana menurut kalian? Dicurangi wasit lagi, PSSI meminta FIFA investigasi wasit dan tuan rumah Bahrain. FIFA secara resmi memberikan hukuman kepada Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, karena adanya penggunaan laser dan peluit dari supporter di laga melawan Jepang. Supporter Bahrain menyalakan laser berwarna hijau yang menyoroti beberapa pemain Jepang dalam pertandingan kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Bahrain, Riffa, 10 September 2024. Pendukung tuan rumah juga meniup peluit yang sangat mengganggu jalannya pertandingan. Meski mendapatkan teror dari supporter tuan rumah, Jepang tetap tampil perkasa. Jepang sukses menang telak dengan skor 5-0 atas Bahrain. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, sempat kecewa dengan sikap supporter Bahrain yang menyalakan laser kepada anak-anak asuhnya. Kekecewaan itu ternyata terdengar oleh FIFA. Konfederasi Sepak Bola Dunia itu langsung memberikan denda sebesar 10.000 franc Swiss atau sekitar 182 juta rupiah kepada BFA atas dua pelanggaran selama pertandingan yakni laser dan peluit. Dilansir dari GDN Bahrain, FIFA menyayangkan adanya penggunaan laser berulang kali dan peluit dari tribun selama pertandingan. FIFA memberikan hukuman sebesar 10.000 franc Swiss kepada BFA atas terjadinya dua pelanggaran laser dan peluit di laga Bahrain versus Jepang. Setiap pelanggaran mendapatkan hukuman sebesar 5.000 franc Swiss, tulis GDN Bahrain, Rabu, 9 Oktober 2024. BFA menyayangkan adanya pelanggaran yang terjadi dalam laga Bahrain versus Jepang. Meski begitu, BFA tetap memberikan apresiasi kepada peran besar supporter yang mendukung Bahrain langsung ke stadion. BFA menyerukan kepatuhan penuh terhadap instruksi yang diberikan oleh petugas keamanan di stadion selama pertandingan untuk supporter. Sebelum laga, PSSI sudah mewanti-wanti pada tuan rumah dan wasit agar terlaksana pertandingan yang fair play. Namun wasit nampaknya sudah kong kali kong dengan tim tuan rumah. Bagaimana menurut kalian? Negara tetangga makin pusing, pelatih Jepang yakin Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Negara jiran Indonesia, seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam, bisa jadi semakin dibuat pusing. Sebab, pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, memprediksi bahwa timnas Indonesia akan lolos otomatis mendampingi negaranya ke Piala Dunia 2026 mendatang. Moriyasu memuji permainan timnas Indonesia yang akan bertemu di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menjadi kuda hitam di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tergabung di grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina, ranking FIFA timnas Indonesia menjadi yang terendah. Indonesia awalnya tidak diunggulkan untuk lolos karena berada satu grup dengan 3 tim raksasa Asia yang difavoritkan untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Meski begitu, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu justru menilai timnas Indonesia punya potensi untuk membuat kejutan. Hajime Moriyasu mengakui bahwa tim merah putih kini menjadi kuda hitam di grup C.
Menurutnya, Indonesia adalah kekuatan baru yang perlu diwaspadai. Bahkan, pelatih 56 tahun itu berani menjagokan timnas Indonesia lolos dari grup C mendampingi Jepang. Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang dari grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Hajime Moriyasu kepada media Jepang, Nikkei Asia, dilansir dari Japanese Station. Bagaimana menurut kalian? 어느 날 그대와 함께한 시간들 햇살 속에 반짝이는 그대의 미소 눈을 감아도 떠오르는 그 순간